Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Ma'ruf. NIM saya 22475010. Mata kuliah Fundament Ilmu Pembelajaran, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori konstruktivistik. Langsung saja kepada materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Dalam teori ini, pengetahuan tidak dipindahkan secara pasif dari guru ke siswa, melainkan dibangun melalui interaksi dan pengalaman nyata. Pendekatan ini menganggap siswa sebagai pusat proses belajar yang aktif mengeksplorasi dan memaknai informasi. Teori ini sangat relevan untuk pendidikan modern karena mendorong keterlibatan mendalam dan pengembangan keterampilan kritis. Teori ini dikembangkan dari pemikiran tokoh-tokoh seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky yang menekankan pentingnya konteks sosial dan pengalaman dalam pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tokoh utama teori konstruktivistik. Jean Piaget menjelaskan pembelajaran sebagai proses konstruksi pengetahuan melalui tahapan perkembangan kognitif. Piaget fokus pada bagaimana anak membangun pemahaman secara individual berdasarkan interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya, Levi Vygotsky memperkuat aspek sosial dan belajar melalui konsep zona perkembangan proksimal. Menurut Vygotsky, interaksi sosial dalam budaya sangat penting dalam membantu siswa mencapai pemahaman lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip utama teori konstruktivistik. Yang pertama, pengetahuan dibangun. Siswa membangun pemahaman baru berdasarkan pengalaman sebelumnya dan aktif mencari makna. Yang kedua, belajar kontekstual. Pembelajaran lebih efektif dalam konteks nyata dan relevan dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, interaksi sosial. Diskusi dan kerja sama dengan teman dan guru membantu memperdalam pemahaman. Yang keempat, konflik kognitif. Perbedaan pandangan atau masalah mendorong peserta didik untuk merefleksikan dan merekonstruksi pengetahuan mereka. Selanjutnya, aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek. Siswa aktif melakukan proyek yang relevan dan menantang untuk membangun pengetahuan secara mendalam. Yang kedua, diskusi kelompok. Melalui diskusi, siswa saling bertukar ide, menilai argumen, dan membangun pemahaman baru bersama. Yang ketiga, media digital. Memfasilitasi eksplorasi dan simulasi yang membantu siswa membangun pengetahuan secara interaktif. Kesimpulan teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Prinsip utama teori ini meliputi pembelajaran yang bersifat aktif, kontekstual, dan sosial, di mana peserta didik berperan sebagai pusat proses belajar dengan membangun pemahaman berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Penerapan konstruktivistik yang konsisten akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu siswa berkembang menjadi pembelajaran mandiri dan kritis.
Itulah tadi hasil persentase saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan saya. Saya tutup dengan ucapan billahi fissabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.